Profil Rumah Produksi Aneka Snack dan Makanan Mami Solo atau Warung Makan Mami merupakan usaha yang dipimpin oleh Ibu Sari. Usaha ini terletak di Keragilan RT 2 RW 12 Banjarsari, Surakarta. Ibu Sari memiliki 2 hingga 3 orang pekerja. Dalam proses produksi, waktu bekerjanya fleksibel, tergantung jenis dan kuantitas pesanan makanan. Rumah Produksi Aneka Snack dan Makanan Mami Solo ini menerima pesanan berupa aneka makanan, snack, dan tumpeng. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi makanan merupakan bahan-bahan yang fresh. Ibu Sari bekerja sama dengan pedagang sayur yang terletak di sekitar rumah untuk memesan bahan-bahan makanan H-1 sebelum makanan diproduksi. Proses produksi tumpeng. Proses produksi tumpeng terdiri dari 6 tahap. Tahap pertama adalah mempersiapkan aksesoris alas tumpeng dan wadah masakan pelengkap tumpeng. Aksesoris alas tumpeng dan wadah masakan ini terbuat dari daun pisang. Tahap kedua, memotong bahan-bahan pembuat tumpeng. Tahap ketiga, membuat kreni. Kreni adalah bulatan daging giling yang nantinya akan dimasukkan bersama sambal goreng. Tahap keempat, memasak kering kentang, kering tempe, mie goreng, sambal goreng, telur, dan bergedel. Tahap kelima adalah memasak nasi kuning. Dan tahap yang terakhir, tahap keenam adalah penataan tumpeng. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian. Identifikasi bahaya dilakukan dalam setiap aktivitas pekerjaan, meliputi hazard atau sumber bahaya potensial yang timbul, dan kemungkinan dampak terhadap manusia, properti, serta lingkungan. Setelah itu, dilakukan penilaian risiko dengan cara mengalikan nilai keparahan dengan nilai kekerapan, sehingga muncul nilai tingkat risiko. Juga, pengendalian risiko yang diperlukan dicantumkan ke dalam tabel IBPRP. Prioritas masalah. Berdasarkan tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian, didapatkan hasil bahwa kontaminasi virus COVID-19 yang bersumber dari virus COVID-19 merupakan bahaya dengan tingkat risiko tertinggi. Masalah yang dihadapi adalah minimnya praktik hygiene sanitasi makanan pada proses pengolahan makanan di masa pandemi COVID-19. Masalah ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan pemilik usaha dan pekerja mengenai pentingnya penerapan hygiene sanitasi makanan di masa pandemi COVID-19. Prioritas jalan keluar. Prioritas jalan keluar dapat ditentukan dengan mengalihkan nilai M atau magnitude, besarnya penyebab masalah yang dapat diselesaikan, dikali dengan nilai I, importancy, atau pentingnya cara penyelesaian masalah, dikali dengan nilai V atau vulnerability, yaitu sensitivitas cara penyelesaian masalah, dibagi dengan nilai C atau cost, yaitu biaya untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan tabel penilaian prioritas jalan keluar di samping, didapatkan bahwa pemberian edukasi mengenai pentingnya penerapan hygiene sanitasi makanan di masa pandemi COVID-19 merupakan jalan keluar dengan nilai tertinggi dan dianggap paling efektif serta efisien daripada alternatif jalan keluar yang lain. Plan of Action. Program yang akan dilakukan yaitu penyuluhan praktik hygiene sanitasi makanan di rumah produksi aneka snack dan makanan Mami Solo. Sasarannya adalah pemilik usaha dan pekerja yang totalnya 2 orang. Lokasi penyuluhan akan dilakukan di rumah Ibu Sari. Program penyuluhan terdiri dari PPT edukasi terkait hygiene sanitasi makanan dan penerapannya di masa pandemi, pemutaran video mencuci tangan, serta edukasi poster terkait protokol kesehatan 5M. Dilakukan pretest dan post-test, serta kegiatan praktik mengenai protokol kesehatan COVID-19 dan hygiene sanitasi makanan. Tolok ukur keberhasilan dapat dinilai dari 3 perspektif. Yang pertama adalah perspektif budget. Program ini dapat dikatakan berhasil apabila biaya yang dikeluarkan tidak melebihi anggaran yang telah direncanakan, yaitu sebesar Rp40.000. Selanjutnya adalah perspektif waktu. Program dapat dikatakan berhasil apabila pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Pelaksanaan program pada minggu pertama bulan Desember dan monitoring serta evaluasi dilakukan di minggu kedua bulan Desember, selama 6 hari. Selanjutnya adalah perspektif spesifikasi. Program ini dapat dikatakan berhasil apabila penyuluhan dihadiri oleh pemilik usaha dan 2 orang pekerja. Terjadi peningkatan pengetahuan yang dibuktikan dengan peningkatan nilai pretest ke post-test,
Serta, rumah produksi aneka snack dan makanan Mami Solo ini mampu menerapkan hygiene sanitasi makanan dan prokes 5M yang dapat dinilai dengan digunakannya masker, sarung tangan, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir saat melakukan proses produksi. Implementasi program. Penyuluhan telah dilakukan pada hari Sabtu 11 Desember tahun 2021. Penyuluhan ini dimulai pukul 7.30 hingga 8.15 pagi. Penyuluhan dilakukan di rumah Ibu Sari dengan aktivitas pretest, penyuluhan dengan PPT dan video, penyuluhan dengan media poster, post-test, dan diakhiri dengan dokumentasi bersama. Monitoring. Monitoring dilakukan sebanyak 6 kali. Evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan suatu program.